KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Syahrul, dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul meminta pemeriksaannya hari ini ditunda. "Saya menghormati KPK, namun izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung," kata Syahrul Yassin Limpo melalui tim pengacara Syahrul, Ervin Lubis, Rabu, 11 Oktober 2023. Ervin Lubis mengatakan hari ini pihaknya telah mengantarkan surat kepada KPK. Surat tersebut berisi permintaan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan kepada Syahrul. Pada prinsipnya Syahrul Yassin Limpo sangat menghormati kewenangan dalam penyidikan KPK dan tetap berkomitmen untuk kooperatif menjalani proses hukum ini, kata Ervin dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 11 Oktober 2023. Ervin menjelaskan alasan kliennya meminta penundaan pemeriksaan. Dia mengatakan Syahrul ingin pergi ke kampung halamannya terlebih dahulu untuk menemui ibunya sebelum menjalani proses hukum di KPK. Namun, sebagaimana disampaikan pada kami, tim hukum, karena mendapat informasi tentang kondisi orang tua yang telah berumur 88 tahun dalam keadaan sakit, maka Pak Syahrul ingin terlebih dahulu menemui ibunya, kata Ervin. Sebagai seorang anak, hal tersebut diharapkan dapat semakin memberikan keteguhan hati dalam menghadapi situasi saat ini, ujar Ervin. Lebih lanjut Ervin mengatakan Syahrul tetap akan kooperatif terkait perkara korupsi di Kementan yang menjerat namanya. Syahrul, kata Ervin, akan hadir dalam panggilan pemeriksaan berikutnya. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik terkait dengan waktu penjadwalan ulang. Semoga faktor kemanusiaan ini dapat dipertimbangkan, ujar Ervin. KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan kepada Syahrul hari ini. Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Pemanggilan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi tentu sebagai bagian dari kebutuhan melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan perkara tersangka lain, jelas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 10 Oktober 2023. Ali berharap Syahrul bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan Syahrul dilakukan untuk membuat terang perkara dugaan korupsi di Kementan. Kami harap yang bersangkutan dapat hadir sesuai dengan komitmennya yang akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses penyelesaian perkara dimaksud, ungkap Ali. Tim penyidik KPK sebelumnya juga telah memeriksa 2 mantan anak buah Syahrul di Kementan lebih dulu. 2 orang itu ialah Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI dan Sekjen Kementan bernama Kasdi Subagiono. Muhammad Hatta diperiksa pada Senin, 9 Oktober 2023. Hatta irit bicara usai diperiksa dan menyerahkan proses hukumnya kepada pengacara. Pada Selasa, 10 Oktober 2023, giliran Sekjen Kementan Kasdi Subagiono yang diperiksa KPK. Dia diperiksa selama 11 jam. Keduanya nama itu juga masuk daftar 9 yang dicegah ke luar negeri terkait kasus korupsi di Kementan. Sebelumnya KPK menemukan sejumlah barang mewah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat, 29 September 2023. Penggeledahan dan penyitaan barang ini merupakan tindak lanjut pengumpulan alat bukti atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang sedang diusut oleh KPK. Selain 12 senjata api dan uang senilai kurang lebih 30 miliar rupiah, ternyata terdapat sejumlah barang mewah yang juga disita oleh KPK. Tim KPK menyita koper hitam merek Samsonite berisi 10 tas dengan bertuliskan Hermes Paris Made in France alias Hermes, 4 tas dengan logo merek Chanel, dan 1 tas bermerek Dior. Ditemukan pula sejumlah jam tangan. Meliputi 10 buah jam tangan bermerek Rolex Oyster Perpetual Date alias Rolex, 2 buah jam tangan bertuliskan Breitling 1884, 1 buah jam tangan Bulgari, 1 buah jam tangan Tag Heuer, 1 buah jam tangan Tissot 1853, 1 buah jam tangan Richard Mille, dan 1 buah jam tangan bermerek Gesok. Tidak hanya itu, masih terdapat beberapa kotak yang berisi barang mewah lainnya. Seperti, kotak berwarna hitam bertuliskan Burberry yang berisi 13 buah cincin batu untuk laki-laki, kotak berwarna hitam yang berisi seperangkat perhiasan yang diduga emas, dengan kwitansi berbahasa Arab, dan kotak berwarna biru yang berisi berbagai perhiasan mulai dari gelang, cincin, kalung, anting, hingga liontin. Mantan Menteri Pertanian itu sudah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Minggu malam, 8 Oktober 2023. Yaitu, beberapa hari setelah menyerahkan surat pengunduran diri akibat perkara dugaan korupsi yang menjeratnya.
Politikus Nasdem itu menyampaikan pamit hingga menyatakan komitmen untuk kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang menjeratnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.